Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Prastok Manasaputra. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum membahas diskusi kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, 1. Mukni Nilamsari, NPM 03. Yang kedua, saya sendiri Prasetyo Manasaputra, NPM 08. Yang ketiga, Anggit Aditya Putra, R, NPM 13. Yang keempat, Vika Rianggi Putri, NPM 18. Dan yang terakhir, Luffy Oktaviani, NPM 23. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang perbedaan antara otonomi desa dengan otonomi daerah. Otonomi desa pada dasarnya lebih menekankan pada kewenangan hak asal usul, kewenangan yang bersifat lokalitas desa, dan kewenangan yang bersifat pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan otonomi daerah lebih menekankan pada kewenangan yang dibagi antara pusat, provinsi, dari kabupaten ataupun kota. Oke, lanjut teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian otonomi desa. Dalam pengertian otonomi desa ini saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Dalam konteks ini, otonomi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui atau dihormati, dan sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 ini memaksa seluruh stakeholder dan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan di desa, untuk dapat mengupayakan agar rantai penyebaran COVID-19 ini dapat diputus. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 ini sudah masuk ke wilayah administratif terkecil, yaitu di desa. Pandemi COVID-19 ini memaksa otoritas setempat untuk membatasi mobilitas dan interaksi antar masyarakat agar dapat melanjutkan pekerjaan dan kegiatan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Pandemi COVID-19 ini juga menekan perekonomian di berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian yang ada di desa. Untuk saat ini, dampak penyebaran COVID-19 lebih dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Namun, mengingat pekerjaan musiman memiliki mobilitas yang cukup tinggi, misalnya dari desa ke kota, dari kota ke desa lagi, wabah COVID-19 ini bisa merebak di desa. Selain itu juga pemasok terbesar kebutuhan seperti makanan dan hasil pertanian lainnya itu juga berasal dari desa. Belakangan ini arus kepulangan pekerja migran di Indonesia akan terus mengalir memenuhi kampung halaman yang sebagian ada di kawasan pedesaan. Angka pemutusan hubungan kerja juga dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkat. Seiring dengan ketidakkepastian ekonomi saat ini, ditemukan klaster-klaster baru di pabrik, pusat pelayanan umum, pasar, atau sebagian di wilayah pedesaan. Hal ini juga menjadi pertanda bahwa pemulihan COVID-19 dan dampaknya masih jauh. Bantuan yang diluncurkan pemerintah selama pandemi. 1. Program bantuan tunai langsung. Program ini diluncurkan sejak awal kasus COVID-19 muncul di Indonesia. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni pada bulan April, Mei, dan Juni 2020. Kemudian program ini diperpanjang sampai bulan Desember 2020. Namun nilai uang tunai yang diterima berkurang menjadi Rp300.000. Bantuan ini diberikan bagi warga yang terdampak COVID-19, baik yang sudah atau belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial
atau DTKS milik Kementerian Sosial atau Kemensos. Yang kedua, listrik gratis. Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi COVID-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Selain memperluas jangkauan pelanggan, periode pemberian insentif diperpanjang hingga bulan Desember 2020. Total anggaran untuk program insentif tarif listrik tersebut sekitar 15,39 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero. Pelanggan yang mendapat subsidi listrik yakni pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakni 900 volt ampere bisnis dan 900 volt ampere industri. Awalnya listrik gratis berlaku untuk 3 bulan, namun kemudian diperpanjang hingga akhir tahun. Yang ketiga, kartu prakerja. Kartu prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar 1 juta per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar 3,550 juta bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Rinciannya sebesar 1 juta rupiah digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Sisanya untuk insentif Kartu Prakerja terdiri dari 2 bagian, yakni insentif pasca pemulihan pelatihan pertama sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan, yakni 2.400.000 rupiah. Kemudian insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar 50.000 rupiah per survei untuk 3 kali survei, yaitu 150.000 rupiah. Yang keempat, subsidi gaji karyawan. Baru-baru ini pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapatkan subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta. Pemerintah menyiapkan anggaran 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji ini menerima bantuan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau 1,2 juta setiap penyaluran. Prioritas dana desa di masa pandemi. 1. Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sesuai kewenangan desa. Terdiri dari pembentukan, pengembangan revitalisasi badan usaha milik desa, penyediaan listrik desa, dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BAMDes. 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, dan penguatan ketahanan pangan. 3. Meningkatkan adaptasi baru yaitu desa aman COVID-19. Revitalisasi desa. Paket bantuan ekonomi dan stimulus fiskal dampak COVID-19 juga harus bisa membuka ruang bagi inisiatif revitalisasi pedesaan dari pertanian secara kompresif. Hal itu mampu berkontribusi bagi kepertahanan hidup warga desa atau termasuk mereka yang pulang kampung dari kota dan mancanegara. Dan ketahanan pangan. Adanya tenaga kerja yang berlimpah di perdesaan serta remitansi yang dibawa pulang para pekerja migran bisa menjadi kontribusi yang signifikan jika dipadukan dengan kebijakan responsif merevitalisasi perdesaan dan pertanian dengan mempermudah akses pada sarana produksi
produksi pertanian, akses kepada pasar, serta pemberdaya ekonomi produksi, baik pengelolaan pertanian maupun produk-produk unggulan non-pertanian lainnya. Otonomi desa, maka diharapkan desa mampu berkembang sebagaimana keunikan dan karakteristiknya. Lebih lagi, otonomi desa juga akan mendorong ekonomi desa yang dikembangkan langsung oleh masyarakat desa, sehingga desa tidak lagi menjadi daerah pinggiran. Dan Kementerian Desa juga mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa sebagai langkah penanggulangan pandemi COVID-19. Desa tanggap COVID-19 menjadi upaya penguatan kesehatan melalui pembentukan relawan kesehatan. Deteksi ini ketersediaan fasilitas kesehatan hingga penanganan terhadap warga yang terjangkit COVID-19. Dan yang pertama adalah pemetaan produk pertanian, utamanya adalah tanaman pangan. Hal ini bertujuan meningkatkan hasil pertanian dari 3 ton menjadi 6 ton per tahun dengan 2 kali musim. Yang kedua adalah meningkatkan revitalisasi BUMDes, karena saat ini ada sekitar 50.000 BUMDes yang telah memiliki core bisnis, yaitu desa wisata dan produk unggulan. Yang ketiga adalah Kemdes PDTT, terus berupaya membangun ekonomi desa dengan mengandung commerce global seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Yang keempat adalah padat karya tunai desa atau PKTD. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk PKTD tersebut, yaitu tenaga kerja harus berasal dari kelompok miskin atau pengangguran. Ya, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata ataupun kekurangan yang lainnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.